Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama saya Muti di acara Nobis Nobel Bicara Sukses. Dan spesial kali ini saya berada di salah satu resto Arab yang sangat terkenal, tepat di Jalan Deng Tata Raya, tepat di Ruko Permata Mutiara di Blok R19. Nah, penasaran kan? Kita akan bincang-bincang salah satu owner dari Abu Lahab ini. Yuk kita masuk. Nah, kali ini kita sudah berada di Abu Lahab, tepatnya di lantai 2 ruang VIP, dan saya juga sudah bersama salah satu owner dari Abu Lahab, Bapak Yusraf. Iya, terima kasih. Selamat sore Pak Yusraf. Sore, Mbak Tia. Gimana kabarnya hari Alhamdulillah ini? baik. Alhamdulillah baik. Nah, sekedar informasi teman-teman semuanya, kalau Pak Yusraf ini adalah salah satu owner, selain salah satu owner dari Abu Lahab sendiri, juga ternyata alumni dari Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Luar biasa. Betul. Itu angkatan berapa sih Pak? Angkatan 2009. 2009? Iya, wow. 2009. Jadi mulai dari S1-nya itu tahun berapa? Jadi mulai S1 itu di Nobel itu 2009 masuk. Oh, oke. Selesai 2013 kayaknya. 2013. Oke, jadi lanjut lagi S2 lanjut ya? lagi S2 di Nobel lagi. Saya dengar juga Bapak ini ya, lanjut S3 juga ya? Iya, sementara studi S3. Luar biasa. Itu di mana Iya. Pak? Kira-kira? Studi S3-nya di Malang, Universitas Merdeka Malang. Nah, itu bagi waktunya gimana tuh? Nah, itu dia. Bapak di Makassar, sedangkan kuliahnya di mana? Nah, sekarang kan lagi pandemi, jadi gitu. proses perkuliahan sementara berjalan daring ya, online. Ujian-ujian, kemarin juga ujian proposal, dan ini sementara mau masuk ujian hasil, itu masih prosesnya online semua. Jadi masih bisa lah diatur waktunya. Iya, betul. Tapi sebelumnya memang pulang balik ya? Iya, waktu semester awal memang pulang balik. Jadi dari kita kuliah di sana, sekitar berapa minggu balik lagi, nanti balik lagi ke Malang gitu, bolak-balik. Wow, luar biasa manage waktunya ya. Dan kita juga dengar ya Pak, karena Bapak ini selain owner Abu Lahab, juga ternyata punya ini travel, iya, betul. Iya, betul banget ya. Itu travel Zenith Tours, betul. Zenith Tours. Iya, itu sudah berapa lama tuh Pak? Malah dari Zenith Tours itu dari waktu masih kuliah. Masih kuliah? Iya, masih kuliah semester 5 di Nobel. Itu sudah mulai rintis travelnya. Jadi sampai sekarang sudah jalan sekitar 12 tahun. Wow, iya, itu kantornya di mana tuh Pak? Di Geraha Pena. Iya, di Geraha Pena. Cuman karena pandemi, jadi travel kan memang belum jalan, masih vakum. Ini sudah mulai ada permintaan lagi lah. Sudah mulai mau jalan lagi lah untuk travelnya. Tapi saya tidak berbicara banyak soal travel Pak, karena memang kita sudah berada di Abu Lahab, otomatis kita akan lebih banyak membahas, mengulik kisah di balik kesuksesan dari bisnis kuliner Abu Lahab sendiri. Nah, bisa diceritain nggak Pak sejarah berdirinya Abu Lahab ini? Jadi waktu Abu Lahab berdiri itu sebenarnya nggak niat untuk mau buka restoran atau jualan masakan Arab, tidak ada niat sama sekali. Karena kan saya background berangkat dari travel kemarin, suka bawa jamaah umroh ya, jadi memang suka makanan khas Timur Tengah. Nah, pada saat itu kan travel tutup, tidak jalan sama sekali, tidak ada keberangkatan. Itu pas COVID ya? Pas COVID di tahun 2020 kemarin. Jadi Abu Lahab ini masih baru? Baru, ini sudah jalan tahun kedua sekarang. Jadi tahun 2020 itu saya kan Ramadan kemarin juga, kenanya Ramadan 2020 itu saya pengen makan nasi kebuli nih, nasi Arab. Searching nggak ada dijual di Makassar. Nah, dari situ saya coba-coba buka YouTube, belajar-belajar bagaimana cara buatnya. Cari-cari berasnya pun sangat susah. Sangat susah. Berasnya pun bahkan bisa dibilang pada saat itu
tidak ada dijual di Makassar. Oh gitu. Jadi kita cari-cari sampai dapat distributor di Jakarta. Memang kita impor langsung berasnya dari Pakistan. Wow. Langsung beli. Sampai jadi kita segitunya ya. Iya Pak, betul. Kita coba sampai buat beberapa kali percobaan, bahkan sampai 5-6 kali. Baru betul-betul dapat tesnya yang pas, yang cocok dengan lidah Indonesia, khususnya di Makassar. Dicoba enak. Pada saat itu juga belum niat jualan, masih sekedar pengen makan sendiri. Saya posting lah di Instagram hasil dari beberapa kali percobaan itu kan, hasil diposting. Nah setelah itu banyak yang DM langsung pada saat banyak yang DM. Alhamdulillah berkah ya, banyak yang DM. Gimana nih, mau pesan nggak? Boleh bisa pesan pre-order nggak gitu. Nah kenapa tidak ya untuk dijual gitu. Iya, betul. Langsung pemikirannya, oh ya kenapa tidak, ini kayaknya peluang lah untuk kedepannya gitu. Jadi mulailah dari situ saya coba buka online dulu. Jadi yang mau makan nasi kebuli atau nasi biryani, kita pemesanan H-1 sebelumnya. Jadi kita list, jadi open PO dulu, jadi order dulu. Misalnya hari ini kita order, baru dikirimnya besok. Gitu. Jadi itu pada saat itu sudah beberapa pelanggan, ya dari mulut ke mulut lah dulu kan, enak-enak, terus coba. Ceritakan sama beberapa teman, mulai dari situ peningkatan penjualan sudah mulai meningkat juga. Jadi online itu berjalan sekitar setahun ya? Pas COVID ya? Pas COVID. Wow. Pas COVID, bahkan Ramadan kemarin malah kita rame orderan. Tapi memang Bapak pas waktu open PO itu masih di rumah atau masih di rumah? Masih di rumah. Jadi semua berangkat dari rumah. Di Makassar? Di Makassar. Gitu. Jadi semua dari rumah dengan peralatan yang sangat sederhana, apa adanya. Jadi betul-betul masih ya homemade lah, masih pembuatannya dari rumah. Tapi kalau memang dilihat ya teman-teman, kalau Pak Yusrap ini memang mukanya mirip lebih ke Arab-Arab gitu daripada ke Indonesiaannya. Gimana gitu ya. Tapi memang ada keturunan Arabnya. Saya memang ada keturunan Arab dari bapak ya, dari kakek itu memang dari Yaman. Yaman, terus ya mungkin berdagang lah ya di Indonesia sampai punya keluarga keturunan di sini. Makanya dari Pak Yusrap sendiri yang emang cinta banget makan makanan Arab. Nah kenapa tuh namanya Abu Lahab? Nah dari pemberian nama sendiri itu juga to the point, tidak pikir panjang, langsung ketika itu muncul, karena pada saat kita makan betul-betul lahap. Jadi makan betul-betul lahap. Ya apa ini namanya cocok, tambah aja abu supaya ke Arab-Araban kan. Jadi Abu Lahab. Padahal Abu Lahab itu sendiri berasal dari bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Lahapnya kan? Ya lihat dari KBBI itu lahap kan ya artinya kan suka makan gitu kan. Jadi banyak yang melihat kenapa namanya Abu Lahab? Abu Lahab kan kayak musuh Nabi gitu kan? Saya sempet ini sih sebenarnya. Cuman kan kita bukan Abu Lahab B ya, Abu Lahab P, lahap makan gitu. Jadi lebih ke Indonesia dan juga lebih mudah diingat juga lah ya. Abu Lahab betul. Jadi dari situlah. Wow. Jadi pas waktu pindah ke resto ini itu kapan Pak? Nah kita online 1 tahun dari 2020 sampai 2021. Nah, pas Ramadan 2021 kita baru buka restorannya. Tahun kemarin lah, Ramadan tahun kemarin, sekarang masuk ke tahun pertama untuk resto. Jadi menu-menu dari sini itu memang pure dari Bapak gitu? Betul pure dari resep sendiri. Resep sendiri? Ya, coba-coba sendiri sampai betul-betul dapat rasanya. Atau memang harus telepon keluarga dulu, gimana nih resep-resepnya nih? Jadi semuanya pokoknya dilihat dari belajar sendiri lah. Belajar sendiri. Jadi memang pada dasarnya kalau Pak Yusrap ini ada campuran Arab sama Makassarnya ya, luar biasa. Nah ada nggak sih terbesit dalam hati Bapak kesulitan dalam menggeluti bisnis ini? Kesulitannya pertama ya memang harus kita banyak promosi ya. Promosi supaya betul-betul memang dikenal. Nah kendalanya itu kemarin karena kita masih keterbatasan SDM yang ada di Abu Lahab.
banyaknya permintaan, kita tidak bisa handle semuanya. Iya, oke. kita tidak bisa handle. Bahkan di restoran pun sekarang yang sudah ada, itu banyak penolakan karena banyak gitu masih mau masuk, cuman kita tempatnya udah terbatas, Iya. udah penuh. Kayak kita bisa lihat di bawah itu sudah ramai sekali. Masih banyak yang mau reservasi, cuman kita mohon maaf sudah nggak ada. Harus ditambah nih Pak. Iya, Ya. makanya insya Allah mudah-mudahan ada rezeki ke depan kita bisa buka Amin, cabang lah. amin. Bisa. Luar Ke biasa. depan. Jadi memang pada dasarnya orang-orang yang cari ya Pak Iya, semuanya. orang-orang, betul. Karena memang kalau saya lihat ya kalau di GrabFood mau di GoFood itu memang sangat jarang. Iya, sangat jarang. Makan makanya. biryani, Betul. makan apalagi Iya, namanya nasi kebuli. kebuli, Nah nasi- itu saya mendengar, saya tadi lihat-lihat ini ya, lihat-lihat apa namanya menunya di depan itu ada nasi biryani, kebuli, mandi, kapsa. iya, Nah betul. itu gimana tuh Pak? Apa yang Sebenarnya dari membedakan segi ya? rasa itu semuanya mirip. Dari 4 varian itu ada mandi, ada biryani, ada kebuli sama ada kapsa, itu dari segi rasa mirip. Cuman kita ada perbedaan bumbu sedikit. Gitu. Jadi ada perbedaan bumbu sedikit untuk ciri khasnya. Yang paling best seller Pak? Yang paling best seller itu kita ada mandi sama biryani. Oh mandi sama biryani. Iya, mandi dan biryani. Kan yang saya tahu ya Pak, biasanya kalau mau pesan atau mau order kebuli mau order nasi itu pasti bilang, oh nasi kebuli Iya, kebuli ini. Oh betul. yang ternyata ini memang ada yang lebih detail lagi. Iya, ada lebih detail banyak lagi, ada perbedaan Luar bumbu, biasa. ada ciri khasnya. Gitu. Jadi sudah berapa ini Pak? Sudah berapa karyawan yang sudah dipekerjakan? Di Abu Lahab sendiri sudah total karyawan ya ada sekitar 10 orang. 10 orang? Ya, itu dibagi-bagi, ada yang waiters, ada barista, Iya. ada di kitchen juga, sama ada yang bagian steward itu yang cuci-cuci piring. Oke. Iya. Nah, saya juga penasaran nih Pak, sebelum dari travel sendiri, sebelum dari Abu Lahab sendiri, ada nggak bisnis yang memang pernah digeluti sebelumnya? Pertama kali bisnis itu memang travel ya. Oh, travel. Memang travel. Kemudian pada saat itu berjalan travel, ada bisnis juga saya jalankan yaitu bisnis batu mulia waktu pada saat boomingnya itu. Oh, ini ya, Batu baca, cincin iya, permata, bacan. Iya. Oh, itu saya iya, pernah iya. jual juga, Oke. sempat ada toko juga, itu lumayan rame juga. Cuman kan memang kalau bisnis seperti itu ya musiman lah ya. Iya. Itu memang bukan long term, musiman, jadi itu sekedar selingan saja pada saat Oke. itu. Karena kan hobi juga, aksesoris, jadi kita cobalah juga. Nah, berjalan itu ya, habis itu baru Abu Lahab gitu. Abu Lahab, Abu Lahab. ya. Jadi ada rencana ke depan untuk buat cabang lagi mungkin? Insya Allah, mudah-mudahan kalau lancar, ada rezeki, tahun ini kita mau ekspansi buka cabang. Oh, Iya. oke. Amin. Amin. Itu rencananya di mana Pak? Kita lihat pasar ya, kita lihat pasar, kita kan ada data, ada klasternya, bagian mana yang paling banyak peminatnya. Ya. Kita sudah lihat data itu, peminat kita, pasar kita banyak juga di daerah Maros, Sudiang, Dayak. Wow. Oh, Sama iya. di Unhas juga banyak Daerah sekali. ujung ya. Daerah ujung. Jadi saya coba pikir, saya mau ekspansi buka daerah-daerah perintis lah. Iya, Nah, iya. kalau Karena di sini memang kan ramai banget ya di sana. pasarnya daerah Goa, Iya. daerah kota lah ya. Dekat dari dekat. Goa semuanya, Alauddin. Kalau perintis kan daerah sana juga. Iya, betul. Supaya nggak kejauhan mereka kalau Iya. ke sini. Bahkan ada yang dari Maros jauh-jauh datang untuk makan. sini? Iya. Oh, karena memang Pangkep, apa. promosinya ya Betul, Pak, karena luar biasa. promosi. Pelanggan kita juga alhamdulillah sudah banyak yang kayak pejabat-pejabat. Nah Bahkan itu lewat mana Pak dipromosikan? promosi kita kebanyakan dari Instagram sih, Bu. Instagram? Iya, Instagram Oke. paling kencang. Kita sering promosi di situ, terus kita buat event-event promo, giveaway sampai Oh, alhamdulillah followernya bertambah terus. Nah, memang di Instagram yang kita kencangkan. Oke. Nah terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, kita mau kita penasaran nih. Siapa tahu ada juga anak-anak muda yang ingin berbisnis, misalkan. Nah ada nggak tips-tips yang Bapak Oke. mau kasih ke anak-anak muda yang nonton sekarang? Ya oke, untuk anak-anak muda ya, apalagi khususnya nih mahasiswa-mahasiswa dari Institut Nobel
Indonesia ya, karena saya alumni dari Iya, situ juga. alumni. Jadi khususnya untuk yang masih mahasiswa ini, jangan pernah menyerah lah ya, jangan takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru ya. Terus harus konsisten, harus fokus. Jangan ketika kita mencoba memulai sesuatu, kemudian kita hanya sekedar iseng-iseng, tidak konsisten, ya Betul. sama saja ya. Iya. Berarti kita harus pertama harus konsisten dan harus fokus ya apa yang kita mau mulai atau kita mau buat usaha nih, usaha Betul. apa. Jadi kita harus memang konsisten lah pokoknya. Iya. Iya. Karena memang kayak Pak Yusraf luar biasa ya, dari kecintaannya memang memakan nasi kebuli, Iya. akhirnya ngidam, akhirnya ingin Alhamdulillah. open PO dan Iya. sampai sekarang kita bisa lihat luar biasa, Iya. restorannya sangat cantik, interiornya juga luar biasa mewah dan makanannya juga pasti sangat-sangat enak. Alhamdulillah, Dan amin. ya, terima kasih banyak Terima kasih untuk banyak, Katia. Bapak. Dan sekali lagi teman-teman yang ingin makan nasi kebuli, mandi, kapsa, terus apa lagi nih Pak? Biryani. Silahkan langsung aja ke Abu Lahab, tepat di Jalan Dentata Raya, Ruko Permata Mutiara di Blok R19. Jadi kalian bisa datang langsung reservasi, ataupun kalau kalian mau order secara online, silahkan langsung di Instagramnya. Di mana Pak? Di Abu Lahab, double P ya. Di Abu Lahab, double Ya, P, double P. ya. Di Gojek juga boleh, Ya, Grab di ada. Grab juga boleh ya. Jadi jangan lupa teman-teman ya. Terima kasih sekali Terima kasih lagi banyak, untuk Tia. Pak Yusraf. Semoga Alhamdulillah. sehat selalu Sehat dan selalu semoga juga. bisnisnya makin Amin, ya lancar. Rabbal Terima kasih Alamin. untuk Terima teman-teman kasih. juga yang sudah menyaksikan. Dan ini sudah mau azan maghrib, saatnya kita Ada. buka puasa dulu. Jadi sampai jumpa dan bye-bye.